Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Dominikus Savio. Dominikus Savio lahir di Riva di Chieri, Italia Utara, tanggal 2 April 1842. Semenjak kecil, Dominikus Savio sudah menunjukkan suatu perhatian dan penghargaan yang tinggi pada doa dan perayaan Misa Kudus. Setelah menerima komuni pertama pada usia 7 tahun, ia menjadi putra altar yang rajin di gereja parokinya. Orang tuanya kagum, lebih-lebih akan ucapannya yang terkenal. Lebih baik mati daripada berbuat dosa. Ucapan itu menunjukkan suatu tahap kematangan rohani yang melampaui umurnya yang masih sangat muda. Setelah menamatkan sekolah dasar, Dominikus menjadi murid Santo Yohanes Don Bosco di Turin pada sebuah sekolah khusus bagi anak-anak orang miskin. Di mata Don Bosco, Dominikus adalah seorang remaja yang berkepribadian menarik. Bahkan ia seorang anak yang dikaruniai rahmat Allah yang besar. Oleh karena itu, Don Bosco memberi perhatian khusus padanya selama berada di Turin dengan maksud memasukkannya ke pendidikan seminari. Tuhan membutuhkan aku untuk menjadi orang kudus di surga. Aku akan mati. Bila aku tidak mati, aku akan tergolong manusia yang gagal. Pada usia 20 tahun, Dominikus Savio mempersembahkan dirinya kepada Bunda Maria dengan suatu janji untuk selalu hidup murni. Untuk menjaga janji kemurniannya itu, ia senantiasa berdoa dan memohon pengampunan dosa dari Pastor Don Bosco. Oleh pengaruh kesalian Don Bosco, Dominikus menjadi seorang rasul yang aktif dalam memberi pelajaran agama dan merawat orang-orang sakit. Khusus untuk anak-anak yang bandel, Dominikus Savio mendirikan sebuah klub remaja dan memberi mereka pelajaran agama. Pada tahun 1856, Dominikus Savio jatuh sakit. Dan setahun kemudian, ia menerima sakramen pengurapan orang sakit sebelum akhirnya meninggal dan dinyatakan sebagai beato. Baru pada tahun 1957, Dominikus Savio dinyatakan sebagai santo dan diangkat sebagai pelindung klub-klub remaja. Saudara-saudari, ketika seseorang sukses menyelesaikan suatu pekerjaan, maka hatinya akan dipenuhi oleh sukacita. Demikian pula pengalaman para murid Yesus ketika mereka kembali dari medan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Pada saat mereka kembali, Yesus pun mengundang mereka untuk menyingkir ke suatu tempat yang sunyi untuk merefleksikan kembali pengalaman mereka masing-masing. Dalam hal ini Yesus mau mengajarkan kepada mereka akan pentingnya membagi waktu untuk menimba kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka mampu melawan setiap godaan yang datang. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita tidak pernah lepas dari godaan yang menyesatkan. Untuk mengatasi godaan itu, kita harus menimba kekuatan dari Allah lewat relasi pribadi kita dengan Tuhan. Hendaknya kita mampu membagi waktu kita untuk menimba kekuatan dari Allah, agar kita mampu melawan setiap godaan yang datang. Kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan akan memampukan kita untuk melihat sesama yang membutuhkan bantuan kita. Disinilah kita dituntut untuk memiliki hati seperti Yesus, sehingga kita mampu membantu semua orang yang membutuhkan pertolongan. Kita semua diundang untuk peduli terhadap sesama kita. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.